Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Yang Uma sayangi semua teman-teman di Maskulfat berbagai macam cabang termasuk seluruh teman-teman yang bergabung di sini, banyak pondok pesantren, rumah Quran juga yang bergabung, serta teman-teman yang di rumah, yang sedang bekerja, yang sedang menyetir dimanapun berada. Hari ini langsung saja kita akan membahas mengenai meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bisa mendatangkan pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Baik, teman-teman semua, dalam kehidupan kita tidak selamanya bahagia, dalam kehidupan kita tidak selamanya ceria, tidak selamanya tertawa. Banyak dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa putus asa, kadang-kadang kita merasa sakit, merasa susah, merasa hatinya sempit. Kita merasa perlu sekali adanya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu lagi siapa yang bisa tolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita membahas bagaimana ya, apa yang harus kita lakukan supaya pertolongan Allah itu datang, Uma hanya ingin mengingatkan kepada diri Uma dan kita semua, ingat teman-teman semua, kita adalah hamba Allah yang sangat fakir. Allah itu Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya. Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Uma lanjutkan, Uma teringat cerita seorang teman ketika ia marah kepada Allah. Allah, kenapa sih hidup saya kok belum selesai ujian satu datang ujian berikutnya, belum selesai masalah satu datang masalah berikutnya, kok nggak adil banget sih ya Allah, kok engkau jahat sekali ya Allah. Akhirnya dia marah kepada Allah dan dia pergi meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, aku nggak perlu Allah dalam kehidupanku. Dia pergi meninggalkan Allah, dan itulah musibah terbesar dalam kehidupannya. Allah, seperti yang sering Umar katakan, Allah nggak pernah ninggalin kita, kita yang ninggalin Allah. Kita yang perlu Allah, Allah nggak perlu kita. Jadi jangan, dan minta kepada Allah jangan sampai kita berada dalam satu tahap yang kita meninggalkan Allah, teman-teman semua. Karena kalau kita meninggalkan Allah, kita minta tolongnya kepada siapa lagi? Allah yang memberikan masalah, Allah yang memberikan jalan keluar. Allah berikan sakit, Allah juga yang bisa menyembuhkan. Allah yang berikan kita air mata, Allah juga akan menghapus air mata kita. Bukan orang lain, bukan, Allah. Jadi, Umar mengingatkan kepada diri rumah dan kita semua bahwa Allah itu Al-Ghani, Allah itu Maha Kaya, Allah nggak butuh, nggak perlu pada segala sesuatu. Allah tempat kita bergantung. Teman-teman lihat dalam surah Fatir ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatir ayat 15. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang sangat perlu kepada Allah. Dan Allah lah yang Maha Kaya. Allah tidak memerlukan sesuatu. Lagi Allah Maha terpuji. Jadi dalam surah Fatir ayat 15 ditegaskan kembali, wahai manusia, kamu yang perlu sama Allah. Kalau kamu perlu sama Allah, kenapa kamu marah sama Allah? Kenapa kamu lari daripada Allah Subhanahu wa taala? Kamu minta tolong siapa? Kamu minta tolong, kamu kira teman kamu yang A, yang B, yang C bisa tolong kamu? Mereka hanya perantara Kan Allah, kita sibuk minta tolong sama manusia. Manusia itu hanya perantara saja. Jadi dalam surah Fatir ayat 15, Allah menegaskan, kamu yang perlu sama Allah. Allah kaya, Allah nggak perlu segala sesuatu. Dan Allah Maha terpuji. Allah nggak butuh apa-apa. Kitalah makhluknya ini yang sangat perlu kepada Allah SWT. Kita inilah yang sepatutnya merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Kalau kita ingat-ingat, teman-teman semua, kita renungi, kita hayati, kita ini bisa hidup sampai hari ini, menjalankan hari-hari, karena karunia dari Allah SWT. Kita punya badan yang sehat, kita bisa menjalankan aktivitas kita. Allah yang memberikan itu semua. Kita bisa makan sampai hari ini, kita bisa punya tempat tinggal yang tenang, itu karena kebaikan Allah SWT. Kita bisa selamat dari berbagai macam musibah. Kemarin Uma baru halal bihalal, kalau teman-teman lihat di Instagram Uma baru post reels video ada halal bihalal pada saat itu.
ada berbagai macam ustadz ya, salah satunya ada Buya Yahya dan sebagainya. Salah satu yang mau ketemu tuh Bang Onim. Bang Onim mungkin teman-teman sudah sering dengar nama beliau. Beliau adalah orang Indonesia, aktivis di Gaza. Saat ini beliau ada di Indonesia dan akan kembali ke Gaza. Jadi beliau cerita kepada umat, beliau katakan, waktu saya mau keluar dari Gaza, katanya, saya dengan mobil ambulans, kata beliau. Kemudian di depan saya ada mobil banyak, di belakang saya ada mobil banyak. Untuk bisa keluar dari Gaza itu benar-benar perjuangannya luar biasa. Jadi beliau katakan semua mobil-mobil yang ada di depan mobil saya itu semua udah ditembakin satu-satu dan semuanya udah mati. Di belakang mobil saya semua ditembakin dari belakang dan udah mati. Jadi beliau terjebak di tengah-tengah. Hanya satu-satunya mobil biolah yang selamat sampai akhirnya beliau bisa keluar dari Gaza dan sekarang ada di Indonesia. Beliau bisa selamat dari musibah tersebut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita, teman-teman semua. Kadang-kadang kita pikir banyak sekali ya kesulitan dalam kehidupan kita, kesengsaraan dalam kehidupan kita, kesedihan. Tapi kita baik-baik aja sampai sekarang bisa menjalankan kehidupan. Siapa yang menghilangkan kesedihan itu? Siapa yang membuat hati kita baik-baik saja? Allah. Allah memberikan kita petunjuk berbagai macam hal sehingga kita bisa selamat, kita bisa keluar dari berbagai macam masalah, kita bisa tenang dalam menjalankan berbagai macam ujian kehidupan. Jadi, makhluklah yang amat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan ibadah-ibadah kita, dengan sholat kita. Karena kita ngerasa, kenapa kita sholat? Kenapa kita doa? Karena kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, teman-teman semua, dalam hadis riwayat Muslim dari hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir di antara kalian, manusia atau jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, gak akan mengurangi kekuasaanku juga sedikit pun." Allah gak berpengaruh terhadap mau kita sholat kayak kita gak sholat kayak mau kita apa, enggak. Allah Maha Kaya, gak butuh kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk ghina Allah, yaitu Allah tidak butuh pada segala sesuatu, ya. Kita lihat bahwa Allah nggak butuh apa-apa dari kita, teman-teman semua. Jadi kalau kita yang meninggalkan Allah, kita yang rugi. Allah tetap dengan kerajaannya, Allah tetap mulia. Itu awalan saja. Ingin mengingatkan pada teman-teman semua, kita sholat, nggak sholat, kita marah, nggak ada urusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tetap Maha Kaya. Allah nggak butuh kita yang butuh kepada Allah. Jadi musibah terbesar bagi seorang mukmin adalah ketika dia pergi meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa kita ini adalah makhluk yang memerlukan pertolongan Allah dalam kehidupan kita, bagaimana cara mendatangkan pertolongan Allah itu? Hari ini dari semua banyak ayat ataupun hadis yang membahas mengenai bagaimana cara agar menurunkan pertolongan Allah, Uma ingin bahas satu hadis di mana hadis ini mengandung banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini adalah nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika, ya, Abdullah bin Abbas ini ya, atau Ibnu Abbas ini, beliau pernah dibonceng di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas untanya Rasulullah itu ada Ibnu Abbas di situ. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Perhatikan nasihatnya Rasulullah dan akan kita bedah satu persatu nanti. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu." Rasulullah lanjutkan, kalau engkau memohon atau meminta, mintalah kepada Allah. Jadi pertama suruh jaga Allah, kedua kalau mau minta apa-apa mintanya sama Allah. Kemudian Rasul katakan, kalau engkau minta pertolongannya kepada Allah. Rasulullah lanjutkan lagi yang berikutnya. Ketahuilah bahwa seandainya kalau seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat padamu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu.
Ketahuilah seandainya seluruh orang mau memberikan manfaat, mau memberikan kebaikan kepadamu, mau menolongmu, hal itu nggak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Jadi kalau ada orang yang tolong kita ya atas izin Allah. Jadi kalimatnya, seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, kata Rasulullah, jika orang-orang berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu, mereka nggak akan bisa melakukannya, nggak akan bisa memberikan bahaya untukmu, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan atasmu. Ada orang-orang yang mau melukai kita, misalnya berencana ingin melukai kita. Sebagaimanapun rencana sematang apapun mereka berkolaborasi atau bekerja sama untuk menghancurkan kita, nggak akan pernah terjadi kalau Allah nggak izinkan. Artinya, kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kepedihan, keburukan, ya berarti memang itu sudah Allah izinkan memang terjadi pada diri kita. Jadi nggak usah marah-marah, karena memang Allah izinkan keburukan itu terjadi kepada diri kita. Sudah bagian dari takdir kita. Berikutnya hadis tersebut dilanjutkan dengan pena telah diangkat, lembaran telah kering, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz segala sesuatu. Hadis surat Tirmidzi. Jadi kita lihat teman-teman semua. Atau di hadis lain ya, dengan hampir senada bunyinya. Teman-teman juga boleh catat. Dalam hadis riwayat lain disebutkan, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Berikutnya yang lainnya, kenali Allah ketika senang, maka Allah akan mengingatmu ketika susah. Manusia ini tabiatnya suka ingat Allah ketika susah aja. Ketika lagi sedih, lagi banyak utang, lagi sakit, lagi tertimpa musibah, baru ingat Allah, baru nangis-nangis, doa, baru bangun sepertiga malam terakhir. Giliran dikasih senang, lupa sama Allah. Diingatkan, kenalilah Allah ketika senang, ketika engkau kaya, sehat, bahagia, ingat Allah. Supaya ketika engkau susah, Allah ingat kamu. Kenalilah Allah ketika senang, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau susah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, ketahuilah bahwa apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Kelapangan bersama kesempitan, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Oke, kita bahas ya satu-satu ya teman-teman semua. Baik. Jadi mendatangkan pertolongan Allah itu banyak yang bisa kita lakukan. Beberapa di antaranya yang pertama adalah, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Apa sih yang dimaksud dengan jagalah Allah? Gimana cara kita menjaga Allah? Maksud menjaga Allah adalah menjaga batas-batas, menjaga hak-haknya Allah. Artinya apa? Menjaga perintah-perintahnya Allah, menjaga dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah, menjaga perintah itu dengan menjaga atau mengerjakan kewajiban. Ya, meninggalkan larangan itu atau menjaga Allah itu dengan cara meninggalkan larangan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Apa sih yang harus dijaga? Larangan-larangan Allah harus kita jaga supaya kita nggak lakuin. Kemudian yang kita jaga juga adalah menjaga perintah-perintah Allah. Sekarang berikutnya kita akan bahas apa-apa saja yang harus dijaga oleh seorang hamba. Pertama, terperincinya yaitu menjaga tauhid. Menjaga tauhid. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'adz, kata Rasulullah, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya, dan apa hak hamba atas Allah? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah katakan, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya ialah agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Jadi yang harus dijaga kan tadi, jagalah Allah maka Allah menjagamu. Apa sih yang harus dijaga? Jaga tauhid. Jaga tauhid itu apa? Jangan syirik. Doanya sama Allah, minta tolongnya sama Allah, takutnya hanya sama Allah, bersandarnya hanya sama Allah aja. Jangan syirik, jangan bergantung kepada makhluk. Umma seringkali ceritakan hal ini. Ketika anak-anak rumah sakit, Umma kita ke dokter, hanya dokter yang bisa menyembuhkan. Dokter itu perantara, yang bisa nyembuhin Allah. Meminta sesuatu, minta dulu sama Allah. Umma ini, orang tua ini hanya perantara. Kalau kita ngasih sesuatu, ini perantara doang. Jadi mintanya sama Allah. Jadi jangan bergantung kepada selain Allah. Apapun Allah. Sebelum Umma lanjutin, Umma mau cerita sama teman-teman semua. 2 hari lalu ada tamu datang ke rumah Umma.
Singkatnya beliau adalah seseorang yang banyak ujian kehidupan lah. Dan beliau seorang janda, hidup seorang diri. Kata beliau, kan umat tanya, jadi seorang janda gimana? Pasti rasa sepi luar biasa ya. Kadang kan perempuan itu kan kadang butuh teman gitu ya, butuh tempat ngobrol, butuh seseorang untuk mendengarkan gitu. Kata beliau, enggak. Walaupun saya sendiri, enggak berarti saya sepi karena hati saya penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ngerasa hati saya penuh sama Allah. Jadi saya nggak kebayang kalau kehidupan saya tanpa Allah. Allah membuat hidup saya nggak sepi. Allah membuat hidup saya nggak merasa sendiri. Hati saya penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau begitu. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana beliau berusaha menghadirkan Allah di hatinya sehingga hatinya penuh pada kecintaan kepada Allah SWT. Jadi kembali lagi, kalau mau mendatangkan pertolongan Allah, caranya adalah jaga Allah. Jaga Allah itu adalah dengan cara menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga larangan Allah. Menjaga perintah-perintah Allah, beberapa di antaranya adalah menjaga tauhid yang kokoh. Yaitu berdoa, meminta segala sesuatu, berharap, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, lillah, hanya kepada Allah. Kedua, apalagi harus dijaga selain tauhid? Yang dijaga selain tauhid adalah salat. Salat wajib. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan hafidhu 'ala sholawat, jagalah salatmu, peliharalah salatmu gitu ya. Kemudian dikatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Atau dalam surah Al-Ma'arij dikatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Jadi yang harus dijaga selain tauhid adalah salat. Salat bukan sekedar salat, tapi salat dengan paham bacaan salatnya, tenang dalam gerakannya, menghadirkan hati ketika salat, khusyuk. Nah, itu salat. Ditambah salat-salat sunnah untuk menambal kekurangan salat-salat wajib. Sunnah itu buat apa sih fungsinya? Untuk menambal kekurangan yang wajib. Ramadan wajib, ada puasa Syawal untuk menutupi kemarin yang puasa kemarin yang banyak mungkin nggak khusyuknya, nggak lilahnya, itu ditutupin dengan puasa Syawal. Begitu juga dengan salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, dan sebagainya untuk menambal kekurangan di salat wajib kita. Ketiga, apalagi sih yang mesti dijaga? Bersuci, toharoh ya. Seorang mukminah itu harus menjaga dirinya dengan bersuci. Makanya satu amalan yang luar biasa menghantarkan orang masuk ke surga itu kalau dia jaga wudhu. Kalau orang jaga wudhu artinya dia menjaga dirinya dari maksiat. Ya nggak teman-teman semua? Hebat orang-orang yang bisa jaga wudhu tuh, Masya Allah. Hebat seperti Bilal bin Rabah, sendalnya saja sudah terdengar. Langkah sendalnya saja sudah terdengar di surga gitu. Orang yang jaga wudhu itu adalah orang-orang yang menjaga dirinya dari berbuat maksiat. Masya Allah. Ya, dikatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian daripada iman. Ya, jadi kalau misalnya jaga wudhu, maka Masya Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidak ada orang yang menjaga wudhu melainkan orang mukmin. Bisa juga tuh amalan yang mungkin selama ini kita masih abaikan. Nah, bagus juga kalau kita menjadikan menjaga wudhu itu termasuk salah satu amalan kita. Keempat, jaga apa lagi? Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga apa? Jaga sumpah. Menjaga sumpah, menjaga kamu pernah berjanji apa, menjaga sumpah apa, menjalankan sumpah apa, maka jaga sumpahmu itu. Lisanmu itu berjanji apa. Banyak sekali teman-teman semua orang-orang yang menyepelekan janji, menyepelekan kata-kata, nggak bisa dipegang kata-katanya. Di zaman Rasulullah itu, ketika ada seorang ibu yang nggak ngasih kurma, kata Rasul, kalau kamu udah janjiin kamu ngasih kurma kepada anakmu, lakukan. Kalau nggak kamu lakukan, artinya kamu pembohong. Hal sekecil itu loh kepada anak-anak. Begitu pula dengan kita. Kalau kita sudah mengatakan sesuatu, jaga janji kita. Apalagi kalau udah bersumpah. Dalam surah Al-Ma'idah 89, ada kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wahfadzu aimanakum, dan jagalah sumpahmu. Sumpah nih, kita apalagi pakai nama Allah ya, sumpah demi Allah, misalnya bersumpah luar biasa. Kalau teman-teman sudah di pengadilan disuruh bersumpah, katakan yang benar teman-teman semua. Bersumpah.
apabila seseorang bersumpah kemudian tidak melaksanakan sumpahnya, sumpah ini benar-benar luar biasa dalam Islam ya, maka ada yang dinamakan dengan membayar kafarat. Kafarat itu apa? Tebusan. Gimana caranya kalau sumpah tapi dilanggar? Supaya Allah ampuni kita gimana? Apalagi kita bilang, demi Allah, ternyata kita bohong. Maka membayar kafarat ya, atau membayar tebusan. Cara membayar tebusan, membayar kafarat itu gimana? Kita melanggar janji kita supaya Allah ampuni kita gimana? Pertama, kasih makan 10 orang miskin. Atau nggak bisa nih, kasih pakaian pada mereka. Atau di zaman dulu memerdekakan budak. Nggak bisa ngasih makan 10 orang miskin, nggak bisa kasih pakaian, nggak bisa memerdekakan budak. Maka apa yang harus dilakukan? Puasa 3 hari. Itu untuk kafarat sumpah. Membayar kafarat orang yang sudah berdusta. Ya, menebus dustanya itu. Dan diingatkan juga ya, gak boleh kita bersumpah selain nama Allah. Aku sumpah apa? Sumpah disambar geledek misalnya, apa sumpah pocong atau sumpah apalah. Jangan sekali-kali bersumpah selain pada nama Allah Subhanahu wa taala. Syirik gak boleh ya teman-teman semua. Kelima, apalagi yang harus dijaga, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kita. Allah akan jaga kita, Allah akan tolong kita. Tapi jaga Allah dulu. Apa yang harus dijaga? Menjaga kepala dan perut. Menjaga kepala dan perut. Apa kata Rasulullah? Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, hendaklah ia menjaga kepala dan yang ada padanya. Hendaklah dia menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Hendaklah ia selalu mengingat kematian dan busuknya badan. Ya, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kata Rasulullah, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia. Dan barang siapa yang mengerjakan demikian, sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Maka tadi Rasul katakan, jaga kepala dan apa yang ada di padanya. Kepala itu maksudnya apa? Jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, itu maksudnya. Jaga mata dengan menjaganya untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Misalnya video-video pornografi atau film-film pornografi, gambar-gambar pornografi, atau bahkan kita ngelihat orang yang kita suka yang membuat jantung kita berdebar. Nah, itu juga jaga mata, dialihkan pandangan matanya. Jaga telinga, jaga yang di kepala ini maksudnya juga mata dan telinga. Jaga telinga, tidak mendengarkan berlebih-lebihan lagu-lagu haram misalnya, tidak mendengarkan ghibah. Jaga apa lagi? Jaga lisan, hindari ghibah, caci maki, adu domba, fitnah dan sebagainya. Ini lisan dosanya sangat banyak. Kemudian Rasul katakan jaga perut. Jaga perut itu apa? Jaga agar jangan yang haram-haram itu masuk ke dalam perut kita. Kata Rasulullah apa? Setiap badan yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Jadi jaga jangan sampai masuk yang haram-haram. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa sih maksudnya Allah menjaga kita? Allah akan jaga kita, teman-teman semua. Allah akan jaga agama kita. Allah jaga keluarga kita. Allah jaga harta kita. Allah jaga kita. Ya. Dalam surah Muhammad ayat 7, teman-teman perhatikan, situ ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah, artinya engkau taat pada Allah, engkau menjaga tadi yang Umar sudah sebutkan semuanya tadi, niscaya Allah akan menolongmu. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini sesuai dengan ayat Muhammad ayat 7. Jika engkau tolong agama Allah, jika engkau taat pada Allah, Allah akan menolongmu. Gitu. Allah menjaga kita dengan cara apa? Allah jaga kita dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Allah jaga kita dalam urusan dunia, misalnya Allah jaga badan kita, Allah jaga harta kita, jaga orang tua kita, jaga keluarga kita. Allah jaga keturunan-keturunan kita, ya. Teman-teman ingat enggak surah Kahfi, di mana waktu itu Nabi Khidir disuruh Allah membangun sebuah bangunan gitu kan. Ternyata di dalam bangunan tersebut itu ada harta peninggalan dari seorang ayah untuk dua anak yatim, dua anak yang masih hidup ini. Nabi Khidir disuruh bangun karena kalau roboh nanti orang lain bisa mengambil harta tersebut. Jadi lihat bagaimana orang solih itu bisa ngebantu anak keturunannya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 82, ya, wa kana abuhuma salihan, dan ayah kedua anak ini adalah orang yang saleh. Di sini sebagai bukti bahwa kita yang soleh itu nanti bisa menolong keturunan kita, teman-teman semua, berefek kepada keturunan kita. Ya, di sini ada dalil tadi suratul Kahf ayat 82, seorang yang soleh akan dijaga keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh
maka barokahnya dirasakan pada anak keturunannya. Kita kalau menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, Allah akan ngejaga kita. Nggak hanya jaga diri kita, jaga keluarga kita, keturunan kita. Berikutnya Allah jaga kita, selain urusan dunia, urusan apa lagi? Allah akan jaga kita urusan agama kita. Allah akan memudahkan kita untuk ngafalin Quran. Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan hidayah. Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Teman-teman lihat surah Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Muhammad ayat 17. Ya. Jadi itulah bentuk penjagaan Allah kepada kita. Jadi dalam hadis tadi dikatakan jagalah Allah, maka Allah akan jaga kita. Itu maksudnya. Kemudian Rasulullah ingatkan lagi kepada Ibnu Abbas tadi, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Maksudnya apa? Siapa yang bisa menjaga semuanya tadi dengan istiqamah, mengikuti Quran, Sunnah, dan sebagainya, Allah akan bersamanya dalam setiap keadaan. Allah akan menjaganya, memperhatikannya, memberikan pertolongan kepadanya, melurusinya, melindunginya, menolongnya. Teman-teman lihat dalam surat An-Nahl ayat ke-128. Apa kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 128? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau mau mendatangkan pertolongan Allah, jaga Allah. Jaga Allah salah satunya adalah dengan mengikuti perintah Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 128 disebutkan, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita buat kebaikan bukan untuk orang lain itu, kita buat kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena dengan kita berbuat kebaikan, Allah tolong kita. Kata Rasulullah, kalau engkau menghilangkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitan dirimu. Jadi kalau kita berbuat baik, kita nggak peduli tuh. Mau diucapin makasih, nggak ada masalah. Mau dipuji, nggak ada masalah. Mau dilihat, nggak ada masalah. Kita buat baik bukan buat siapa-siapa. Kita buat baik untuk diri kita sendiri. Karena kita tahu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan yang kita kerjakan, Allah akan balas. Dalam surah An-Nahl 128, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya, di hadis tadi yang Umar sampaikan di awal, berbunyi, kenalilah Allah di saat senang, maka Allah akan mengenalmu di saat susah. Jadi pada saat kita kaya, kita lagi sehat, kita lagi aman, lagi senang, ingat sama Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbagai macam kewajiban. Dengan menjauhi berbagai macam larangan. Dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ketika lagi senang, lagi happy, lagi bahagia, lagi di puncak, lagi kaya, ingat sama Allah. Kenapa? Barang siapa mengenal Allah dalam keadaan seperti ini, maka Allah akan mengenalnya pada saat engkau sempit, susah, sakit, fakir. Allah akan kenal dirimu. Coba kita lihat teman-teman semua. Nabi Muhammad SAW mengenal Allah dalam keadaan senang. Dan Allah pun mengingat Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad susah. Ketika Nabi Muhammad berada di Gua Thur. Ya kan? Ingat gak kisahnya Nabi Muhammad bersama dengan Sayyidina Abu Bakar? Mau dibunuh orang-orang kafir Quraisy. Allah ingat Nabi Muhammad. Allah bantu dengan menutup pintu gua dengan jaring laba-laba. Allah bantu Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad susah saat perang Badar. Umat muslim jumlahnya hanya sedikit pada saat itu. Nggak mungkin menang. Tapi Allah bantu. Karena Rasulullah ingat Allah pada saat Rasulullah senang. Dalam perang Ahzab misalnya. Gimana caranya bisa menang ini perang Ahzab ini? Mau diserbu. Kemudian akhirnya para sahabat membuat parit di sekeliling kota Madinah. Mau diserbu gimana nih? Allah hadirkan angin kencang menghancurkan para musuh. Allah menolong orang-orang Islam. Nabi Yunus alaihissalam mengenal Allah pada saat senang. Maka pada saat Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, gak ada yang bisa tolong. Siapa yang bisa tolong? Allah. Allah meneguhkan hatinya, menguatkannya, menyelamatkannya Allah. Jadi barang siapa yang berdekatan dengan Allah pada saat dia senang, maka Allah akan memberikan kasih sayang padanya dan menolongnya pada saat dia susah. Jadi sekarang kalau teman-teman kehidupannya lagi tenang-tenang baik-baik aja, ingat sama Allah. Supaya nanti kalau engkau sedih, Allah ingat kepada dirimu. Berikutnya dalam hadis yang disampaikan perkataan itu kepada Ibnu Abbas, kalau engkau minta sama Allah, ya kan? Ada kalimat itu kan? Jika engkau minta sama Allah, maksudnya apa? Doa. Ad-du'ahu huwa li'ibadah. Ya, dikatakan doa itu adalah ibadah. Ya, kata Allah dalam surah Ghafir ayat ke-60, Ud'auni astajib lakum.
Berdoalah kepadaku, maka akan aku perkenankan bagi kalian. Mau mendatangkan pertolongan Allah, selain jaga Allah tadi, ya. Berikutnya adalah doa. Doa sama Allah. Hal sepele, hal sekecil apapun doa. Doa itu senjatanya umat Islam, ya, senjatanya orang-orang mukmin. Wajib doa. Doa itu menunjukkan kerendahan hatian kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya Allah yang bisa tolong kita. Minta kepada Allah SWT. Doa. Ya. Jangan minta-minta pada manusia. Minta sama Allah SWT. Kata Rasulullah, seorang yang senantiasa minta-minta pada orang lain, dia akan datang pada hari kiamat dengan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Artinya apa? Jangan minta-minta pada orang lain, kecuali dalam keadaan darurat, ya. Minta pada Allah, dan Allah lah yang akan menggerakkan orang lain tersebut untuk menolongmu. Dalam perkataan Rasulullah kepada Ibnu Abbas juga ada kalimat, kalau minta tolong hanya kepada Allah. Ya kan? Artinya apa? Jangan minta sama makhluk, sama kayak tadi. Minta tolong hanya kepada Allah SWT. Berikutnya teman-teman semua, dalam surah Al-Fatihah ayat 5, teman-teman bilang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi minta sama Allah, sungguh-sungguh minta sama Allah SWT. Teman-teman tahu Rasulullah itu pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal agar selalu berzikir sesudah sholat wajib 5 waktu. Jadi kalau ada sholat wajib, berzikir dulu. Salah satu zikir yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu salah satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, beribadah dengan baik kepadamu. 3 hal ini minta teman-teman semua, minta sama Allah. Tolonglah aku dalam berzikir kepadamu. Gak semua orang loh ingat untuk zikir sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolong aku dalam berzikir kepadamu. Minta sama Allah supaya kita ini termasuk orang yang lisannya zikir kan mudah, nggak semua orang melakukan loh teman-teman semua, nggak semua orang. Jadi minta sama Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu. Kemudian minta sama Allah apa? Wa syukrika, minta pada Allah supaya aku tuh jadi orang yang selalu bersyukur padamu ya Allah. Dan ketiga minta sama Allah wa husni ibadatik, dan aku minta tolong padamu agar permudah aku dalam beribadah kepadamu. Yang bisa buat teman-teman istiqamah baca Quran siapa? Allah. Yang buat teman-teman mau bangun sholat malam siapa? Allah. Yang buat teman-teman mau puasa misalnya siapa? Allah. Ya, jadi minta sama Allah Subhanahu. Begitu ya teman-teman semua. Berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, mohon maaf agak panjang pada hari ini, diajarkan tentang iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat berkumpul memberikan satu manfaat, nggak akan bisa mereka kasih manfaat, kecuali apa yang Allah tetapkan bagimu. Sama juga kalau ada orang jahat mau mencelakakan dirimu, dia nggak akan pernah bisa berhasil, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan padamu. Artinya apa? Ini menjadi kepercayaan kita kepada qada dan qadar, pendorong kita bahwa seluruh manusia nggak akan mampu mendatangkan kebaikan atau keburukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan keburukan, yakin bahwa Allah telah menetapkan keburukan itu atas diri kita. Maka disuruh untuk ridha terhadap qada dan qadar. Ridha. Memang itu sudah Allah takdirkan untuk diri kita. Ya. Kemudian terakhir kata Rasulullah, kemudian terakhir dikatakan pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Artinya apa? Takdir itu sudah selesai ditulis. Jadi berimanlah kepada qada dan qadar. Tugas kita adalah ikhtiar maksimal dan doa maksimal. Ya, begitu ya teman-teman semua. Dan Umay ingin menyampaikan terakhir pada hari ini, setelah tadi kita tahu, ternyata kalau mendatangkan pertolongan Allah itu caranya adalah dengan menjaga Allah, caranya adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus apalagi tadi? Caranya adalah dengan beriman kepada qada dan qadar supaya kita ridha kepada ketentuan apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian cara mendatangkan pertolongan Allah adalah ingat Allah pada saat kita sedang dalam keadaan senang sehingga Allah ingat kita dalam keadaan susah. Ya. Berikutnya ternyata Rasulullah juga ingatkan, ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Jadi kalau mau datangkan pertolongan Allah, mesti sabar dalam berbagai macam ujian kehidupan dalam kehidupan kita. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 249, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah mengatakan, betapa banyak kelompok kecil dapat mengalahkan kelompok besar atas izin Allah. Dan Allah wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
Sabar. Mau datengin pertolongan Allah, sabar. Sabar dalam apa? Mas lo katakan sabar itu ada 3. Sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima musibah atau takdir yang gak enak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang sabar ini akan didatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar ini gak berkeluh kesah dalam kehidupannya, maka Allah datangkan pertolongannya. Pertolongan Allah akan datang ketika dia sabar dalam menjalankan perintah Allah. Pertolongan Allah akan datang ketika dia sabar dalam menjauhi larangan Allah. Pertolongan Allah akan datang ketika dia sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah SWT. Ya, begitu ya teman-teman semua. Tadi Umar juga katakan bahwa dalam hadis Rasulullah ingatkan, dan kelapangan bersama dengan kesempitan. Ya, setelah kelapangan dan kelapangan bersama dengan kesempitan, selalu satu paket. Setelah kesempitan pasti ada kelapangan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingat teman-teman semua, Allah itu banyak sekali, atau dalam Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang ujian-ujian para nabi kan. Kisah Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perahu. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Nabi Ismail alaihissalam ketika disembelih diselamatkan oleh Allah diganti dengan domba. Kisah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, datang pertolongan Allah dengan cara Allah, Nabi Musa lautnya disatukan lagi. Kisah Nabi Yunus alaihissalam, Allah tolong dengan dimuntahkannya Nabi Yunus dalam perut ikan. Nabi Muhammad SAW Allah tolong dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, dan perang-perang yang lainnya. Kita lihat teman-teman semua kesulitan itu ada kemudahannya. Semua kesulitan itu ujungnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Semua kesulitan yang teman-teman alami, datang pertolongan Allah. Pertanyaannya kapan datang pertolongan Allah? Maka jemputlah pertolongan Allah itu dengan yang sudah Umar bahas pada hari ini, dengan menjaga Allah tadi. Menjaga Allah seperti apa sudah kita bahas pada hari ini. Begitu ya. Dalam surah At-Talaq ayat 26 dikatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluanmu. Bertawakal, berserah kepada Allah, bersandar kepada Allah. Bersandar itu artinya bukan nggak berusaha, bersandar itu akhirnya menyerahkan kepada Allah SWT dengan usaha maksimal, dengan doa maksimal. Alhamdulillah hari ini kita sudah bahas mengenai menurunkan pertolongan Allah adalah dengan percakapan antara Rasulullah dengan Ibnu Abbas. Terakhir dari Umar, teman-teman perhatikan surah Al-Hajj ayat 40-41. Terakhir dari Umar itulah cara mendatangkan pertolongan Allah berikutnya adalah dengan cara teman-teman lihat surah Al-Hajj ayat 40-41. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yansurannallah man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Tolong agama Allah tadi taat pada Allah. Menolong agama Allah itu artinya bertakwa kepada Allah SWT. Termasuk melakukan amal-amal kebaikan itu menolong agama Allah. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan tolong dirimu. Kemudian ayat itu dilanjutkan dalam surah Al-Hajj ayat 40-41 ya. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat 40-41. Siapa yang akan ditolong oleh Allah SWT? Beberapa di antaranya adalah mereka yang mendirikan salat, mereka yang menunaikan zakat, mereka yang amar ma'ruf nahi munkar, dan hanya kepada Allah kembali segala urusan, mereka yang bertawakal kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Kita review sebelum kita udahi pada hari ini. Hari ini kita sudah bahas bersama-sama, dalam kehidupan kita nggak mungkin kita nggak ditolong oleh Allah. Kita tahu dari awal tadi bahwa Allah adalah maha kaya. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Kita yang perlu kepada Allah SWT. Kemudian kita bahas percakapan antara Rasulullah dengan Ibnu Abbas. Bagaimana Rasulullah menasihati Ibnu Abbas untuk selalu menjaga Allah dalam setiap keadaan. Untuk menjaga Allah dengan cara apa? Menjaga Allah dengan cara menjaga segala hal. Menjaga tauhid kita, sholat kita, menjaga kepala kita, perut kita, menjaga berbagai macam larangan Allah, menjaga berbagai macam perintah Allah SWT. Kemudian kita disuruh juga mintalah, kalau mintanya hanya kepada Allah SWT. Maka kokohkan tauhid kita. Jangan terkecoh untuk minta kepada selain Allah. Allah yang maha kuat, minta hanya kepada Allah SWT. Kemudian tadi kita juga diingatkan bagaimana percakapan itu menunjukkan bahwa
mempercayai qada dan qadar, menerima ridha terhadap takdir apapun dan sabar dalam menjalani takdir tersebut. Itu akan mendatangkan pertolongan Allah untuk tidak berkeluh kesah terus-menerus kepada Allah, melainkan meyakini bahwa segala sesuatu atas izin dari Allah SWT. Maka hidup kita menjadi lebih lapang dengan hal itu. Kemudian kita juga belajar terakhir dari surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41, kalau engkau tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Menolong agama Allah banyak, salah satunya adalah dengan selain bertakwa kepada Allah, beramal soleh. Jadi mulai dari sekarang kita berpikir, kita bisa melakukan amal soleh apa ya? Kita melakukan amal soleh bukan buat orang lain. Kita melakukan amal soleh untuk diri kita sendiri. Kita melakukan amal soleh, contoh ya, kita mau bangun rumahnya Allah, mau bangun masjid. Itu bukan engkau yang bantu dia. Bukan engkau yang bantu masjid itu, bukan. Tapi amalanmu itu akan membantu dirimu sendiri. Engkau katakan, karena aku masjid itu terbangun. Kalau nggak gara-gara aku masjid itu nggak terbangun. Nggak. Memang masjid itu takdirnya terbangun. Kalau engkau nggak sedekah pun Allah nggak rugi, Allah maha kaya, Allah akan kirim orang lain untuk menjadikan masjid itu terbangun gitu. Jadi teman-teman semua, tolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu. Dan Allah ingatkan untuk menunaikan sholat, zakat. Ingat ya, berarti Islam itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas, teman-teman semua. Nggak cuma sholat, tapi juga hablum minan nas. Perhatian kepada orang sekitar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau nggak bisa jadi orang soleh sendirian, nggak bisa masuk surga sendirian. Lakukan sesuatu untuk ajak orang lain juga berbuat baik sama seperti dirimu. Dan kemudian kembalilah kepada Allah dengan segala urusan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita selesai, agak panjang, meminta maaf, tapi mudah-mudahan kita pelajaran pada hari ini bermanfaat untuk lebih menggantungkan diri kita kepada Allah. Dan gimana bisa datang pertolongan Allah kalau maksiatnya masih jalan, doanya masih asal-asalan misalnya, masih banyak yang haram masuk ke dalam tubuhmu, masih banyak dosa-dosa yang kau kerjakan, gimana bisa datang pertolongan Allah? Jadi kita jemput pertolongan Allah dengan mengamalkan nasihat dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Alhamdulillah selesai dari Ummah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di Jumat depan insyaAllah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Uma atas materi Katupat pada pagi hari ini. Yang sedikit disimpulkan bahwasannya kalau kita menjaga Allah, tentunya Allah akan menjaga kita dimanapun kita berada, insya Allah. Baiklah, berakhir sudah Katupat kita pada pagi hari ini yang akan ditutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Sultan. Kepadanya dipersilakan. Baik teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar menambah keberkahan majlis kita pada pagi menjelang siang hari ini, sama-sama kita berdoa bersama-sama, kita khusyukkan hati dan pikiran kita istighfar dulu 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita angkat kedua tangan kita. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbi ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسر، يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك واسع. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا جمعنا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Sultan yang telah membawakan doa tadi. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di pekan depan. Oke.